Yang saya rasakan itu ternyata, kilatan-kilatan cahaya biru dan Iya. kalau bahasa Sundanya mah dedegan yang berdiri dulunya tuh kebayang ya, oh dengan gagahnya berdiri di atas batu itu bukan orang yang sembarangan dan energinya pun sekarang masih terasa. Iya, masih tertinggal di batu tersebut, teman-teman. Nah, jadi kalau pengunjung itu memang datang secara tidak sopan, tidak menjaga sopan santun, yaitu suka hal-hal kadang-kadang ada yang kerusukan gitu. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan Remira. Ini perjalanan pertama kita setelah kita libur panjang. Kita fokus dulu kemarin ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah pada siang yang cukup cerah ini Allah mengizinkan kita untuk kembali melakukan perjalanan. Di samping saya udah ada kasepuhan nih. Kita juga belum kenalan. Kita kenal dulu sareng Abah siapa nih? Namanya punten Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nempangken nami Bapak Pak Gandhi. Bapak Gandhi, ya alhamdulillah. Saya manggilnya Abah ya, nggak apa ya, Bah? Ya nggak apa-apa, bebas. Mohon Abah Gandhi, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu hadir di Lemirah. Nah ini kita bisa silaturahmi bareng di sini. Ini teman-teman kita sudah sampai di lokasi tujuan kita. Ini tuh namanya lokasi apa nih, Bah? Yang kita ini kawasan situs Ciaruten. Kawasan situs Ciaruten ya, Bah ya. Nah nanti teman-teman kita akan ngobrol panjang dengan Abah, kita akan kupas tuntas tentang seluk-beluk kawasan seputar situs Ciaruten, teman-teman. Nah, Bah, sekarang mau tanya ini dulu nih, Abah, nama kampungnya ini kampung apa sih, Bah? Kalau nama awal kampungnya, masa nenek moyang saya dulu yang memang tinggal di sini, ini namanya Kampung Karadak. Oh, Kampung Karadak. Kampung Karadak. Awal nama kampungnya. Oh, awal namanya Kampung Karadak. Karadak itu kan bahasa Sunda ya, Bah ya? Kalau bahasa Indonesia kayak permukaannya tuh nggak halus ya, nggak halus, bergelombang. Ya, bergelombang. Apa mungkin karena ini adanya di lereng atau di lamping gitu, Bah? Ya memang ini ada di dataran tinggi ya, dinamakan Kampung Karadak karena di sini memang daerah batuan, jadi banyak batuan. Jadi setiap lahan itu memang ada batasan-batasan yang dibenteng oleh batu. Gitu. Baik, Abah. Ini Abah. Nah, Abah Gandhi punten, Abah Gandhi mulai bertugas di situs ini tahun berapa, Bah, dan gimana sih sejarah bisa sampai Abah sekarang merawat dan menjaga tempat ini sampai alhamdulillah teman-teman, tempat yang dirawat Pak Gandhi ini tadi saya sudah keliling dulu ya. Tempatnya itu bersih, rapih teman-teman. Pokoknya ini kayak taman di rumah-rumah mewah ya. Kita tanya dulu nih, sejak kapan Abah itu bertugas di sini, Abah? Nah, awal yang merawat, mengurus lokasi tinggalan-tinggalan Ciaruten ini memang dulu orang tua. Kalau saya memang sebagai pengganti ya mulai tahun 1987. Tahun 87 sampai sekarang. Jadi sekitar 35 tahun. 35 tahun, alhamdulillah. Jadi Abah selama 35 tahun bertugas menjaga terus merawat tempat ini, Bah. Ada berapa titik sih di sini, Bah? Nah, disebut kawasan Ciaruten atau kawasan situs Ciaruten ini memang ada beberapa titik, yaitu ada 4 titik. Nah, ada yang disebut Prasasti Ciaruten, ada situs Kebon Kopi, ada situs Megalitik, ada situs Muara Cianten. Muara Cianten ya. Jadi ada Prasasti Kebon Kopi, Prasasti apa lagi barusan teh? Ciaruten, Megalitik, orang Sunda menyebutnya batu dakon atau batu congklak. Oh, batu congklak. Karena memang bentuknya ada seperti mainan gitu. Ya. Karena kalau tidak salah saya pernah ke Dereda juga ada di sana batu congkang batu dakon. Batu dakon. Ada ya dekat apa namanya makam yang pelukis itu. Iya. Raden Saleh ya. Iya. Nah, kalau yang sekarang ini kita duduk di sini namanya situs apa nih, Bah? Ini situs Ciaruten atau di sini disebut dengan nama Prasasti Ciaruten karena sesuai dengan benda yang ditemukan di titik ini. Oh, baik, Abah. Nah, Abah, kita langsung bertanya ke seputar situs atau Prasasti Ciaruten ya, Bah ya.
ini tadi saya sempat melihat di belakang itu ada 2 telapak kaki, Abah. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu itu telapak kaki milik siapa, Abah? Nah, yang ada di Prasasti Ciaruten di situ memang nampak ya telapak kaki. Nah, telapak kaki tersebut adalah sebagai telapak kaki Raja Purnawarman namanya. Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman itu dari Kerajaan Tarumanegara ya, Abah? Iya, betul. Nah, Abah, terus kan tadi ada berupa tulisan-tulisan ya, ada pola-pola di atas batu itu, ada ukiran itu. Nah, itu dibacanya tuh apa sih, Bah, dan artinya apa, Bah? Nah, peninggalan-peninggalan masa kekuasaan Raja Purnawarman memang yang menjadi gaya dan ciri khasnya itu semua prasasti yang dibuatnya itu menggunakan aksara yang sama, yaitu aksara Palawa. Nah, sedangkan di Prasasti Ciaruten ini menyebutkan tentang kegagahan seorang raja bernama Purnawarman, yaitu yang seperti Dewa Wisnu sebagai raja yang agung dan yang gagah di dunia. Ya, baik. Nah, memang sepintas saya pernah membaca juga bahwa banyak yang mempercayai bahwa Raja Purnawarman itu merupakan jelmaan atau perwujudan dari Dewa Wisnu, katanya ya. Banyak versi yang menyebutkan seperti itu. Nah, Abah, tadi kan Abah menyebutkan Abah mulai bertugas tahun 87 ya, tahun 87, sedangkan tadi di dalam saya melihat ditemukannya itu, apakah itu ditemukannya tahun 90 itu atau diresmikannya, Bah? Kalau prasasti yang di samping telapak kaki Purnawarman itu merupakan prasasti peresmian. Tahun 1990 itu peresmian tentang benda-benda yang ditemukan dan ditetapkan sebagai cagar budaya di sini. Baik, Abah. Oh, jadi itu peresmian ya. Peresmian. Sebagai merupakan sebuah situs. Iya. Baik, nah Abah, pernah ada kisah nggak dari orang tua Abah dulu, mungkin bagaimana mulanya sih batu ini diketemukan oleh warga sekitar sini, Abah? Nah, awal mula sejarah ditemukannya memang masyarakat sini ya, karena memang aktivitas ya sehari-hari itu ke sungai. Nah, ke sungai ternyata nenek moyang kita itu memang menemukan sebuah benda yang sekarang disebut Prasasti Ciaruten. Nah, masyarakat pada saat itu pun tidak tahu bahwa ini benda apa, benda peninggalan apa. Nah, setelah itu baru laporan-laporan ke pihak pemerintah, kemudian banyak peneliti yang datang ke sini. Nah, jadi dari penjelasan para arkeolog, ini merupakan peninggalan jejak masa kerajaan yang lalu. Yang pertama berdiri di Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Oh, baik. Berarti dulunya itu posisinya tidak di sini mungkin ya? Ya. Oh, di mana tuh Pak posisinya? Nah, dulu awalnya posisi prasasti ini ditemukan kurang lebih jaraknya 50 meter dari tempat yang sekarang, yaitu di tepi sungai yang namanya Ciaruten. Oh, di tepi sungai Ciaruten. Ciaruten. Namanya dinamai Prasasti Ciaruten. Baik, Abah. Nah, teman-teman, maksudnya kebayang ya dulu bagaimana sesepuh di sini atau orang tua di sini memindahkan batu sebesar itu, teman-teman, pasti butuh perjuangan, Pak. Mungkin menggunakan alat atau dengan cara tradisional digotong atau dipanggul, gimana Pak pindahinnya, Pak? Nah, yang namanya pemindahan sesuatu benda ya, apalagi ini merupakan benda yang disakralkan. Jadi memang banyak tarekah yang dilakukan ya, selain dengan menggunakan alat ya yang didatangkan oleh pemerintah, dan juga di sini pun dilakukan sebagai membantu ya dalam bentuk ritual ya, untuk mempermudah dan melancarkan pemindahan Prasasti Ciaruten. Jadi memang alat waktu itu digunakan ya berupa seling ya. Dan juga memang melibatkan banyak orang. Jadi pada saat pengangkatan prasasti ini melibatkan 2 universitas, Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Sedangkan yang menjadi tenaga kasar masyarakat sini untuk kegiatan menarik rantai. Ditekel. Nah, waktu pemindahannya berapa hari tuh, Bah? Proses lamanya memang dari mulai pemasangan alat sampai dilakukan sedekahan atau ritual ya untuk
supaya yang bekerja selamat sekitar 2 bulan. Masya Allah, 2 bulan. 2 bulan itu prosesnya. Cuma memang di bagian catatan sejarah yang dibuat oleh sejarawan itu 30 hari, 30 hari pengerjaannya. Padahal itu sekitar 2 bulan. Ya, baik Abah. Nah Abah, kalau melihat posisi letak batu yang di dalam ya, apakah itu sama dengan letak sebelumnya di sungai? Artinya bentuk kemiringannya pada saat ditemukan seperti itu atau agak sedikit berubah atau gimana Abah? Tidak sama. Tidak sama ya? Iya, bentuk posisi awal dengan bentuk setelah dipindahkan. Ya. Jadi titik koordinatnya pun beda. Oh, beda. Kalau sekarang ini menghadap ke selatan, baik. Kalau sebelum diangkat itu menghadap ke utara. Oh, baik. Nah, jadi waktu sebelum dipindahkan memang di bawah batu prasasti itu ada sebuah bantalan. Ya, jadi posisinya tapak kaki itu ada di atas. Kalau kita naik itu bisa berdiri tegak. Nah, baik. Nah, gitu. Karena gini teman-teman, begitu masuk ke dalam itu, saya memperhatikan posisi telapak kaki itu ada di posisi dataran yang miring. Iya, miring. Saya membayangkan tapi kalau melihat dari pijakan kaki sepertinya dulu mungkin tidak miring karena berdiri tegak. masih ada di permukaan yang mendatar ya. Karena di tempat yang sekarang itu sesuai landasan yang dibuat. Betul. Iya, baik, luar biasa ya. Nah, dan teman-teman tadi juga punten Abah pas begitu saya pegang pas bagian telapak kakinya itu ternyata masih ada energi yang tersisa di situ. Berupa kilatan cahaya warna biru tadi masih sempat begitu saya pegang masih sempat dan besar sekali energinya. Jadi betul-betul yang namanya seorang raja, bayangkan teman-teman, seorang raja memijaki telapak kakinya sampai membentuk sebuah cetakan, berarti kan itu bukan orang yang sembarangan dan energinya pun sekarang masih terasa. Masih tertinggal di batu tersebut teman-teman. Nah, luar biasa ya Abah. Nah Abah, pada saat dipindahkan batu itu dari bawah ke atas, pernah nggak mungkin barangkali Abah atau orang tua mendapatkan sebuah ilamat tentang pemindahan batu itu? Ya, ada, yaitu ilamat ke orang tua. Baik. Memang waktu pemindahan itu ada kejanggalan lah ya yang di luar nalar kita waktu itu. Setelah pemasangan alat memang dari prediksi alat yang berkekuatan 10 ton itu tidak kuat. Makanya Bapak saya sebagai juru kunci yang pertama dimimpikan. Nah, waktu itu yang namanya goib itu kita harus meyakini. Jadi melalui mimpi Bapak prasasti ini bisa dipindahkan, cuma memang harus melalui syukuran, istilahnya sedekahan. Sebagaimana tadi di awal udah saya sebutkan. Baik Abah. Oh, berarti yang alat yang waktu itu beratnya 10 ton aja tidak bisa menggerakkan batu tersebut. Kalau dikira-kira berat batu itu berapa sih sebetulnya, Bang? Ya, kalau dilihat dari alat ukurnya, ini berat batu 8 ton. 8 ton. 8 ton. Jadi alat yang dipakai itu yang berkekuatan 10 ton. 10 ton. Kalau secara logika kita itu memang tidak masuk akal ya. Alat yang dipakai itu 10 ton. Tapi pada saat itu memang mengalami tidak kuat ya, tidak bergerak sama sekali ya Bang. Nah berarti dengan berat 8 ton itu, karena kan sungai jadi cukup besar ya Bang. Iya. Itu tidak tergeser oleh banjir sedikit pun ya Bang. Tidak. Baik. Nah untuk sekarang tempat yang dulu letaknya batu itu di bawah masih ada Bang? Masih ada. Waktu itu pun memang dibuatkan tugu ya, yang tingginya sekitar 3 meter. Cuma posisi sekarang itu roboh karena benturan banjir ya. Jadi ada tempat memang sengaja ditandai. Jadi malah setelah batu ini tidak ada, wilayah sekitar itu sempat bisa digoyahkan oleh banjir ya. Iya. Padahal enggak ya, Bang. Sebelum diangkat ya batu-batu yang ada di sekitar itu utuh. Nah setelah ini diangkat batu-batu besar yang lainnya sudah tidak ada. Gitu. Itu pun suatu keanehan juga. Betul. Dan tadi pun yang begitu saya pertama kali menyentuh itu teman-teman, yang saya rasakan itu ternyata kilatan-kilatan cahaya biru dan kalau bahasa Sundanya mah dedegan yang berdiri dulu itu kebayang ya, dengan gagahnya berdiri di atas batu itu istilahnya terbayang teman-teman. Nah
Abah, punten, selain mungkin kan Abah sudah berpuluh-puluh tahun ya menjaga tempat ini. Pernah ada pengalaman menarik Abah seputar metafisika lah di sekitar sini Abah? Nah, jadi pengalaman saya selama menjaga ya memang suka ada kejadian-kejadian ya, terutama kepada para pengunjung. Baik, Ya, jadi kalau pengunjung itu memang datang secara tidak sopan, tidak baik, menjaga baik, sopan betul. santun, yaitu suka hal-hal kadang-kadang ada yang kerusukan gitu. Baik, baik.